Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah. Quran surat Al-Jariyat yang tadi saya baca, yang mengandung arti dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang apa itu arti kehidupan, mengingatkan kepada kita tentang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nilai kehidupan seseorang itu sangat ditentukan oleh sejauh mana dia mengerti tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Lalu dia melaksanakan kehidupannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia bisa berharap bahwa kehidupannya itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka sebenarnya manusia itu tidak ada nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi orang-orang yang tidak mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya dan tidak mau menjalankan kehidupannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut sebenarnya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan seseorang, kebahagiaan seseorang itu sangat ditentukan oleh sejauh mana dia mengetahui tentang tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat ditentukan oleh langkah yang mana yang diambilnya dalam kehidupan. Apakah jalan Allah ataukah jalan kebatilan, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah ataukah keluar dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat menentukan tentang keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Kalau saya umpamakan dalam sebuah perjalanan hidup manusia, ketika seseorang bertujuan hendak bepergian ke Jakarta, tentu jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan menuju ke Jakarta, dan kendaraan yang dia naiki haruslah kendaraan yang punya jurusan ke arah Jakarta. Baru dia bisa berharap bahwa dia nyampe ke Jakarta. Lain lagi dengan seorang itu bertujuan ke Jakarta, tapi jalan yang ditempuhnya jalan menuju ke Bandung, dan kendaraan yang dinaikinya kendaraan yang jurusannya ke Bandung, maka sangat mustahil dia akan nyampe ke Jakarta, nyampe ke tujuan yang diharapkan. Perumpamaan yang sederhana ini mengingatkan kepada kita bahwa antara tujuan dan langkah itu harus sesuai. Ketika kita menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat, tentu langkah yang harus kita ambil pun adalah langkah yang sesuai dengan jalan yang telah Allah tentukan. Bagaimana tidak? Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, petunjuk bagi orang-orang yang berharap kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk perjalanan kita menuju kepada keriduannya.
sebagai petunjuk bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah yang benar, bagaimana kita mengabdi kepada Allah yang benar. Allah telah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai metode, sebagai sistem kehidupan kita, bagaimana kita caranya mengabdi yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau melaksanakan itu semua, maka kita boleh berharap bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Inilah salah satu kunci. Selanjutnya, bahwa tidak boleh ada ruang kehidupan ini kecuali untuk diisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita seorang pegawai, maka niatkanlah. Ketika kita seorang pegawai, niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang pegawai diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, maka dia akan menjadi pegawai yang jujur, menjadi pegawai yang rajin, menjadi pegawai yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadi pegawai yang taat kepada aturan-aturan perusahaan. Tentu perusahaan pun akan mendapatkan keuntungan yang besar yang didasari oleh manusia itu berniat dalam setiap aktivitasnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita seorang pedagang, jadilah pedagang yang baik. Diniatkan bahwa kita berdagang dalam rangka kita beribadah kepada Allah, dalam rangka kita mengabdi kepada Allah. Maka cara dagangnya pun akan disesuaikan dengan syariat Islam, akan disesuaikan dengan contoh Rasulullah SAW, yaitu dengan dagang yang jujur. Maka selain dia mendapatkan keuntungan dunia, yang paling utama adalah dia mendapatkan nilai kehidupan, nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi orang-orang yang beriman, yang diniatkan dalam kehidupannya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada sedetik waktu pun, tidak ada semenit waktu pun, atau lebih daripada itu pun, kecuali diisi untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang soleh, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.